Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintan Adiska Pratama, NIM 2019-04-275. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai risk register PT Charon Pokpan Indonesia. Risk register adalah sebuah dokumen yang berisi hasil identifikasi risiko dan berbagai proses manajemen risiko yang berisi informasi dari waktu ke waktu. Langsung saja ke latar belakang. Pada tahun 1972, PT Charon Pokpan Indonesia Tbk mendirikan pabrik pakan ternak terbesar di Jakarta, berkomitmen menghasilkan produk yang memiliki kualitas unggul, yang selanjutnya berkembang bisnis setelah membawa perseroan menjadi perusahaan yang menghasilkan pakan ternak, day old chick atau DOC, ayam berdaging, dan makanan olahan terbesar di Indonesia. Pada tahun 1987, memulai program kemitraan budidaya ayam berdaging dengan peternak mandiri untuk meningkatkan perekonomian lokal. Pada tahun 1991, mencatat seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret dan berganti nama menjadi PT Charon Pokpan Indonesia Tbk. Misi dari CPIN yaitu menyediakan pangan bagi dunia yang berkembang. Misinya yaitu memproduksi dan menjual pakan, anak ayam usia sehari, ayam berdaging, dan makanan olahan yang memiliki kualitas tinggi dan berinovasi. Batas kajian risk register PT Charon Pokpan yaitu fokus pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di PT Charon Pokpan Indonesia Tbk. Sumber informasi yang saya peroleh, yang pertama dari laporan keberlanjutan 2021, kedua laporan tahunan dan laporan keuangan, ketiga manajemen risiko dalam tata kelola perusahaan. Berikut struktur organisasinya. Yang paling top yaitu pada General Meeting of Shareholder, yang kemudian di bawahnya ada Directors, ada Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, dan divisi direktur lainnya. Yang kedua ada Board of Commission, ada Presiden Komisioner, Wakil Presiden Komisioner, dan Independent Komisioner. Direktur sendiri menaungi ada regional head pada setiap daerahnya, dan Board of Commissioner sendiri menaungi ada Audit Committee. Ini beberapa identifikasi risiko yang saya temukan pada PT Charon Pokpan. Yang pertama ada kurangnya ketersediaan bahan baku. Penyebab risikonya, yang pertama ada faktor cuaca dan iklim di Indonesia yang tidak menentu. Kedua, munculnya penyakit pada tanaman yang menjadi bahan baku utama. Ketiga, meningkatnya harga jual bahan baku. Keempat, tingkat penawaran dan permintaan yang terus berubah-ubah. Indikator risikonya, yang pertama ada jumlah produksi pakan unggas yang menurun. Kedua, jumlah pemeliharaan pada peternak kandang menurun. Ketiga, melonjaknya harga ayam. Yang risiko yang kedua yaitu ketersediaan unggas yang sangat terbatas. Akar penyebabnya, yang pertama ada bahan baku yang sebagai bahan pakan unggas sangat terbatas. Kedua, wabah penyakit terhadap peternakan seperti flu burung, virus, hingga jamur. Ketiga, cuaca yang tidak menentu. Indikator risikonya, yang pertama ada unggas menjadi tidak berkembang secara baik. Kedua, banyaknya kasus kematian pada unggas. Ketiga, dilakukannya panen sebelum waktunya. Keempat, naiknya harga unggas atau ayam di pasar hingga supermarket. Risiko yang ketiga yaitu rendahnya kompetensi yang dimiliki karyawan. Yang pertama, karyawan yang tidak melakukan tugasnya secara tanggung jawab. Kedua, kurangnya prosedur-prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan karyawan. Ketiga, kurangnya wawasan ilmu mengenai cara pemeliharaan secara baik. Indikator risikonya, yang pertama, sistem kerja yang kurang efektif. Kedua, menurunnya jumlah target panen. Ketiga, hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Keempat, meningkatnya jumlah biaya operasional yang digunakan. Risiko yang kelima, ada terjadinya pencemaran lingkungan. Penyebabnya, yang pertama ada limbah pemeliharaan unggas pada peternak tidak dibuang secara baik. Kedua, sistem panen yang tidak dilakukan dengan prosedur. Ketiga, pendirian kandang pemeliharaan yang tidak sesuai dengan syarat pendirian. Indikator risikonya, yang pertama, meningkatnya keluhan dari masyarakat di sekitar tempat pemeliharaan. Kedua, menurunnya kesuburan pada tanah di sekitar apabila digunakan sebagai lahan pertanian. Risiko yang kelima, kegagalan kerjasama kemitraan inti plasma.
Akar penyebab yang pertama, manajemen inti jarang melakukan kunjungan pada peternak mitra. Yang kedua, CPIN kurang melakukan evaluasi kinerja pengelolaan kandang yang dilakukan mitra Pasma pada setiap tahun. Indikator risikonya yang pertama, menurunnya evaluasi yang diberikan oleh peternak mitra kandang pada perusahaan. Kedua, kurangnya komunikasi serta kerjasama pada peternak dan manajemen perusahaan. Ketiga, kurangnya informasi yang dapat diakses oleh eksternal maupun internal. Berikut beberapa faktor positif pada setiap risiko. Risiko yang pertama, faktor positifnya yang pertama, CPIN berupaya memprioritaskan pengadaan bahan baku produk dari dalam negeri. Kedua, bahan baku utama jagung sebesar 65% pengadaannya dipenuhi dari pemasok dalam negeri. Dampak kualitatifnya, yang pertama, tidak tercapainya target panen yang diharapkan oleh perusahaan. Yang kedua, tidak tercapainya pemenuhan permintaan konsumen. Risiko yang kedua yaitu faktor positifnya. Pertama, CPN mempertahankan dan memelihara keunggulan produk dengan hanya menggunakan induk ayam yang memiliki kualitas genetika terbaik. Kedua, CPN memiliki reputasi sebagai produsen DOC dengan kualitas terbesar dan berstandar internasional. Ketiga, proses pembibitan ayam DOC dilakukan secara modern untuk memastikan bibit ayam yang dihasilkan memiliki karakter dan ciri DOC yang prima. Dampak kualitatifnya yaitu pendistribuan DOC pada peternak prima tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Risiko yang ketiga, faktor positifnya, yang pertama ada CPN memiliki sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Kedua, CPN berupaya mencetak SDM yang memiliki 3 karakter unggul, kompetensi, komitmen, dan kontribusi. Dampak kualitatifnya, yang pertama, kerugian akibat karyawan yang tidak memenuhi 3 karakter unggul. Risiko yang keempat, faktor positifnya yaitu CPIN berupaya menciptakan harmoni antara kegiatan bisnis dengan lingkungan hidup. Dampak kualitatifnya yang pertama, sulitnya penyewaan lahan oleh masyarakat, kedua, tingginya harga sewa yang diberikan. Risiko yang kelima, yang pertama, CPN membukakan diri bagi semua kalangan baik individu maupun kelompok yang memiliki usaha peternakan ayam untuk bergabung dalam kemitraan. Kedua, CPN telah menyusun prosedur dan ketentuan yang harus dipenuhi peternak lokal agar terdaftar dalam Kemitraan Inti Plasma Sharon Pokman. Dampak kualitatifnya, yang pertama, banyaknya peternak yang pindah mitra penyetor. Kedua, peternak yang langsung menjual padanya tanpa melalui perusahaan. Selanjutnya ada risiko inheren. Risiko inheren adalah risiko yang belum mendapatkan penanganan yang diharapkan dapat memperkecil probabilitas atau dampak suatu risiko. Pada risiko yang pertama, probabilitas yang didapatkan ada 4, cukup besar dan dampaknya juga besar. Tingkat risikonya yaitu pada high risk. Risiko yang kedua, probabilitas sangat besar, dampak sangat besar. Tingkat risikonya tergolong pada extreme high risk. Risiko yang ketiga, probabilitas sedang, dampak sedang dan tergolong pada high risk. Risiko yang keempat, probabilitas tergolong pada sangat besar, dampak sangat besar, dan tingkat risiko tergolong pada extreme high risk. Risiko yang kelima, probabilitas tergolong sedang dan dampak sangat besar. Tingkat risikonya tergolong pada high risk. Kemudian ada mitigasi risiko yang dilakukan pada setiap risiko. Risiko yang pertama dilakukan oleh Bapak Suparman S. Rencana tindakan mitigasi yang pertama ada CPIN memprioritaskan pengadaan di pasar lokal dan melakukan impor dari luar negeri untuk memenuhi sebagian kebutuhan bahan baku tertentu, terutama apabila bahan baku tersebut tidak tersedia di pasar lokal. Kedua, CPIN terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk mencari bahan baku yang dapat menjadi substitusi dari bahan baku yang harus diimpor dari luar negeri. Ketiga, CPIN memproduksi alat pengering jagung yang memungkinkan proses pengeringan jagung tidak mengandalkan sinar matahari, dan alat ini kemudian didistribusikan ke sentra pertanian jagung plasma CPIN. Risiko yang kedua, risk owner-nya oleh Bapak Rusmilyadi, rencana mitigasinya. Yang pertama, CPN menerapkan prosedur biosecurity yang sangat ketat di lokasi. Kedua, CPN juga selalu memberikan konsultasi dan bimbingan kepada para peternak mengenai pentingnya biosecurity dan vaksinasi untuk mencegah wabah penyakit seperti flu burung. Risiko yang ketiga, risk owner-nya ada Cipto Adisastrio. Rencana mitigasinya yang pertama ada CPIN mengembangkan pendekatan bertumbuh dari dalam
atau grow from within dengan memberikan pelatihan dan menerapkan skema pengembangan SDM secara berkesinambungan untuk membekali karyawan dengan keahlian khusus di bidang teknologi peternakan. Yang kedua, melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi untuk mendapatkan SDM unggul dari universitas di seluruh Indonesia. Risiko yang keempat, ada terjadinya pencemaran lingkungan. Risk owner-nya ada Bapak Harwan Budiono. Rencana tindakan mitigasinya yaitu CPIN memanfaatkan limbah cangkang sawit untuk bahan bakar broiler. Risiko yang kelima, kegagalan kerjasama kemitraan inti plasma. Risk owner-nya ada Hajianto Kartika. CPIN memanfaatkan limbah cangkang sawit untuk bahan bakar broiler. Kedua, CPIN melakukan evaluasi kinerja pengolahan kandang yang dilakukan mitra plasma setiap tahun CPIN atau Conduct Annual Performance Evaluasi. Selanjutnya ada risiko residual. Risiko residual adalah risiko-risiko yang tetap ada setelah tindakan penanganan terhadap risiko inheren. Pada risiko yang pertama, probabilitasnya menurun menjadi sedang, dampaknya juga menurun menjadi sedang, dan tingkat risikonya menurun jadi medium risk. Risiko yang kedua, probabilitas menjadi sedang, dampak menjadi sedang, tingkat risiko menjadi medium risk. Risiko yang ketiga, probabilitas menjadi kecil, dampak menjadi sedang, dan tingkat risiko menjadi medium risk. Risiko yang keempat, probabilitas menjadi sedang, dampak menjadi sedang, dan tingkat risiko masih tergolong high risk. Dan risiko yang kelima, probabilitas menjadi kecil, dampak menjadi sedang, dan tingkat risiko tergolong medium risk. Kemudian ini profil risiko inherennya. Pada risiko yang pertama menduduki probabilitas besar, kedua menduduki pada probabilitas sangat besar, ketiga sedang, keempat sangat besar, dan kelima sedang. Kemudian ini adalah dampak-dampak setelah adanya risiko inheren. Selanjutnya ada profil risiko residual. Risiko pertama, turun menjadi sedang, kedua menjadi sedang, ketiga menjadi kecil, keempat menjadi sedang, dan kelima menjadi kecil. Dan berikut ada dampak-dampak setelah adanya risk register dan setelah adanya penanganan terhadap risiko inheren. Kemudian ada risk appetite. Risk appetite adalah risiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Pada extreme risk-nya itu, inherent risk-nya ada 2 dan 1 residual risk-nya. Pada tingkat high risk, risiko inherent-nya ada 3. Dan pada medium risk, risiko residualnya ada 4. Dan pada low risk appetite-nya pada semua risiko. Kemudian ini adalah risk appetite report-nya. Risiko yang pertama, status risiko inherennya ada pada high risk, status risiko residualnya medium risk, dan risk appetite-nya adalah low risk. Risiko yang kedua, risiko inherennya ada extreme high, risiko residualnya ada medium risk, risiko appetite-nya adalah low risk. Risiko yang ketiga, risiko inherennya ada high risk, risiko residualnya ada medium risk, dan risiko appetite-nya adalah low risk. Pada risiko keempat, risiko inherennya ada extreme high, risiko residualnya ada medium risk, dan risiko appetite-nya ada low risk. Risiko kelima, risiko inherennya ada high risk, risiko residualnya ada high risk, dan appetite-nya adalah low risk. Kemudian kesimpulan dari risk register ini adalah, yang pertama, risiko inheren pada aktivitas PT Sharon Popan harus diidentifikasi sedini mungkin dan dibuatkan risk register untuk menangani risiko tersebut. Yang kedua, identifikasi risiko inheren bertujuan untuk menganalisa dan juga mengevaluasi yang dipakai sebagai basis dalam penentuan mitigasi risiko atau risiko treatment. Ketiga, setelah dilakukannya risiko mitigasi terhadap risiko inheren, diharapkan dapat menekankan seminimal mungkin risiko residual. Keempat, aktivitas tersebut jika dilakukan secara keseluruhan dapat melindungi nilai bahkan memberikan nilai tambah dalam pencapaian sasaran organisasi atau pencapaian sasaran perusahaan. Kemudian, saya akan mempresentasikan mengenai Excel saya. Pada PT Sharon Pokpan Indonesia Tbk ini memiliki beberapa departemen. Yang pertama ada Departemen Warehouse Manager, kedua ada PPIC Manager,
Ketiga ada manajer personalia dan general affair manager. Keempat ada footer manager dan kelima ada plan manager. Selanjutnya ada kriteria risiko yang memiliki dampak pada lingkungan, seperti, pertama ada dampak pada reputasi atau reaksi publik atau kualitatif, seperti peternak mitra berkomentar mengenai DOC, manajemen perusahaan, hingga DOC lain, bahkan pada sosial media. Selanjutnya, pada dampak pada kesehatan dan keselamatan, yaitu adanya banyak unggas yang mengalami kematian dan terdapat korban jiwa pada karyawan akibat virus yang menyebar. Selanjutnya, pada dampak lingkungan, yaitu semua tanah tidak bisa digunakan untuk lahan pertanian selanjutnya. Selanjutnya, pada sasaran organisasi, yaitu tidak tercapainya sasaran dan kegagalan mencapai kinerja. Yang selanjutnya adalah dampak pada sumber daya manusia dan reaksi pekerjanya, yaitu karyawan mogok kerja. Selanjutnya pada risk input, ini kurang lebih ada pada PPT. Saya akan membacakan mengenai biaya penanganan setiap risikonya atau biaya penanganan mitigasinya. Pada risiko yang pertama, biaya penanganan dikisarkan menghabiskan dana sebesar 33 miliar. Pada biaya penanganan risiko kedua, itu sebesar 900 juta. Risiko yang ketiga sebesar 20 miliar. Risiko keempat 65 miliar. Dan risiko kelima sebesar 35 miliar. Kemudian pada batas toleransi risiko dan kerja, nominal ini saya peroleh dari laporan keuangan tahunan PT Charon Pokpan. Yang kemudian target pendapatan PT Charon Pokpan Indonesia itu sekitar 212 miliar dengan batas toleransi risiko dan kertas kerjanya yaitu 42.500 miliar. Nah, setiap risiko yang pertama adalah 8.500 miliar, 17 miliar, 25.500 miliar, dan 34 miliar, dan 42 miliar. Kemudian ini beberapa deskripsi mengenai risiko-risiko yang sudah dicantumkan pada PPT. Mungkin demikian presentasi dari saya mengenai risk register PT Charon Pokpan Indonesia Tbk. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.